Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Ioniq 5N. Kami sudah pernah mencoba mobil ini di Spanyol, pernah mencoba mobil ini di Korea, tapi sekarang versi CKD-nya sudah hadir, versi Indonesia dirakit di Indonesia dengan spek yang memang spesifik untuk Indonesia. Dan di video kali ini, saya bukan hanya akan menjelaskan highlight tentang mobil ini, tapi juga membawanya dalam jangka panjang di jalan sehingga bisa memberitahukan ke Anda berapa figur akselerasi sebenarnya di Indonesia, bagaimana konsumsi energinya, seberapa asik ketika dikendarai di jalan raya Indonesia, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Ini adalah tes lengkap dari Hyundai Ioniq 5N. N-Division itu adalah divisi sportnya Hyundai. Jadi kalau di BMW itu ada M, di Mercy ada AMG, di Honda ada Type R-nya, di Toyota ada GR-nya, di Hyundai ada N. Sebelumnya Hyundai N itu sudah membuat sejumlah mobil versi sport dari mobil jalanan mereka. Ada Elantra N, ada i30N, ada beberapa lainnya i20N juga. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka membuat versi murni dari N untuk full electric. Dan basis bodi yang dipilih adalah Ioniq 5, bukan Ioniq 6. Kenapa hal tersebut terjadi? Saya sudah bertemu langsung dengan kreator dari N, Mr. Jun Park. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa Ioniq 5 yang dipilih sebagai project N full electric ini. Yang pertama, dia adalah produk elektrik Hyundai yang sangat-sangat laris dan sangat-sangat populer. Dan kedua, kalau mereka bisa membuat Ioniq 5N yang sejatinya adalah SUV atau crossover menjadi kendaraan yang menyenangkan, itu adalah challenge yang sangat hebat yang bisa dilalui dan akan mempermudah mereka untuk membangun N full electric lainnya. Dan saya bisa bilang, saat pertama kali mencoba mobil ini berbeda total dengan Ioniq 5. Karena yang di-share sebenarnya hanya bodi, tempat duduk, lampu mungkin, sudah yang lainnya berbeda. Bumpernya berbeda, velgnya berbeda, remnya berbeda, kaki-kakinya pun berbeda, sistem suspensinya berbeda. Kalau kita lihat dari bawah, dia sistem suspensinya itu lebih ke arah pillow ball seperti di mobil balap. Kemudian motor listriknya di depan dan di belakangnya juga berbeda. Baterainya pun juga berbeda. Jadi ini mobil yang sangat berbeda. Bahkan sasisnya juga diperkuat lagi untuk handling yang lebih sporty. Suspensinya ini juga adjustable secara elektronik yang membuat mobil ini bentuknya saja Ioniq 5. Tapi rasanya ini bukan Ioniq 5 lagi, ini mobil yang disiapkan bukan hanya untuk mobil sport yang bisa dipakai sehari-hari, tapi juga yang capable di race track. Ioniq 5N memiliki dua motor listrik di depan dan di belakang, yang di belakang lebih besar, dan secara bersamaan mereka bisa menghasilkan total tenaga 609 PS dan torsi 740 Nm. Tapi di dalam itu ada tombol merah yang bernama N Green Boost, NGB, yang kalau itu dipencet selama 10 detik Anda mendapatkan tenaga 650 PS dan torsinya 770 Nm yang diklaim bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 3,4 detik saja. Itu artinya udah regionnya supercar. Dan kita lihat sekarang harganya. Harganya 1,301 miliar rupiah. Kalau untuk warna yang matte, ada yang hitam, ada yang biru seperti ini, yang hero colornya performance blue matte, itu tambah 3,5 juta rupiah lagi. Artinya
Di 1,3 miliar rupiah Anda mendapatkan mobil yang tenaganya mencapai 650 PS. Dan rasanya ini adalah mobil yang harganya paling murah untuk tenaga di atas 600 HP. Dan bukan hanya tenaga, berbeda dengan mobil-mobil listrik lainnya, Ioniq 5N ini punya sejumlah fitur yang membuat mobil ini bisa dikendarai seperti kita mengendarai mobil internal combustion engine. Ada simulated gearboxnya, ada simulated RPM-nya, kemudian ada efek engine braking-nya. Mobil ini ada end drift optimizer-nya untuk drifting. Pembagian dayanya bisa dibuat 100% ke depan, 100% ke belakang atau di antaranya. Dan ini mobil yang menurut klaimnya dibuat oleh para petrolhead. Para petrolhead yang mungkin agak terganggu dengan banyaknya mobil listrik, tapi mereka membuat mobil listrik yang bisa menggoda petrolhead. Nanti itu akan kita lihat apakah ketika kita jalankan dalam jarak yang jauh, bukan hanya di sirkuit, ini benar-benar bisa terjadi. Dari desain, ini perbedaannya cukup banyak dibandingkan Ioniq 5 biasa. Bumpernya berbeda, yang tadinya ada permainan lampu, di sini sekarang menjadi seperti grill dengan bolong-bolong seperti ini yang lebih sporty. Ada emblem N, dan di bawah tetap ada ventilasi udara untuk pendinginan baterai dan motor yang bisa membuka atau menutup secara otomatis. Air fan-nya ini semua menimbulkan kesan yang sport. Ban-nya itu bukan lagi 20 inci seperti di Ioniq 5 biasa, tapi sudah 21 inci dengan rem big brake kit yang sangat besar. Dan big brake kit ini bukan hanya untuk show, tapi sudah dites di Nürburgring yang satu lapnya itu 20 kilo. Bisa 2 lap, artinya satu lapnya itu kan lebih dari 100 tikungan ya. Bisa 2 lap tanpa ada pengurangan performa rem sedikit pun, dan itu sangat jarang terjadi di mobil spek standar untuk konsumen. Di sini juga ada side skirt, dan dia warna apapun yang Anda pilih, dia ada aksen merah dan ada emboss N di sini. Untuk pengisian dayanya sama seperti Ioniq 5 biasa, di belakang seperti ini, elektrik membuka tutupnya. Dia bisa AC dan DC, dan karena arsitekturnya ini sudah 800 volt yang itu sangat besar untuk mobil listrik, dia bisa di-charge dengan daya yang sangat tinggi sama seperti Ioniq 5 biasa, yaitu 350 kW. Sedangkan untuk AC di rumah itu bisa di 11 kW, yang membuat mobil ini ketika misalnya Anda track day dan ada charger 350.000 watt di sirkuitnya, Anda bisa menghabiskan baterai ini bersenang-senang di track, dan kemudian tidak sampai setengah jam bisa penuh lagi semua baterainya. Bahkan 10-80% itu kalau nggak salah cuman 18 menit selesai dengan 350.000 watt. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada charger yang sekuat itu. Paling kuat milik Hyundai di Plaza Indonesia itu 240.000 watt. Tapi ya cukup cepat juga untuk menge-charge mobil ini. Untuk range-nya, tadi saya bilang sekitar 400 km, tapi data dari Hyundai itu 380-an kilometer, yang artinya ini 71 km lebih rendah range-nya dibandingkan Ioniq 5 Long Range Signature, ya karena motornya ada 2 dan memang kebutuhannya ini bukan untuk hemat energi tapi lebih untuk kesenangan. Tapi ya oke lah, hampir 400 km itu more than enough untuk kebutuhan di dalam kota. Dan di luar kota karena dia ultra fast charging itu bisa ke mobil ini juga mestinya masih memadai. Bagasi nggak ada bedanya dengan Ioniq 5. Luas, praktis, Anda bisa bawa banyak barang bawaan di dalam. Di bawah sini sudah tidak ada space lagi, tapi di sini ada tire repair kit dan ada V2L. Jadi mobil ini juga tetap punya fitur vehicle to load untuk menyalurkan listrik dari baterainya ke luar. Bumper berbeda dengan Ioniq 5 biasa, bahkan dia juga ada lampu di sini yang sangat sporty, ada diffuser. Dan diffuser ini sebenarnya nggak sampai bawah ya, jadi dia cuman setengah aja di atas, tapi di bagian bawah tuh bener-bener flat. Dan itu cukup penting karena top speed mobil ini
Saya sudah pernah coba itu mencapai 266 km per jam dan itu masih sangat stabil karena bawahnya rata sehingga tidak timbul turbulence yang mengurangi downforce. Dan Ioniq 5N ini berbasis dari Ioniq 5 yang sudah facelift. Artinya kita sudah punya wiper sekarang, yang tadinya sebelumnya tidak ada, sekarang udah ada wiper. Dan untuk N ini spoilernya dia lebih besar dibandingkan Ioniq 5 biasa. Di depan tidak ada lagi front trunk seperti di Ioniq 5 biasa karena di sini ada control unit, kemudian ada motor juga. Baterai itu terletak di bawah, baterainya lebih besar dibandingkan Ioniq 5 biasa. Kalau Ioniq 5 biasa itu baterainya 71 kWh, ini di atas 80 kWh, kalau nggak salah 83 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak sekitar 400 km. Artinya lebih sedikit, lebih pendek range-nya dibandingkan Ioniq 5 biasa, walaupun tetap cukup untuk sehari-hari karena ya Ioniq 5N dibuat sebagai mobil sport, bukan mobil untuk traveling jarak jauh. Sama seperti Ioniq 5 biasa, dalamnya lega. Ini joknya jok sporty ya. Posisi duduk ideal saya tingginya 177 cm dan lihat ini masih lega sekali untuk legroomnya. Headroomnya juga masih memadai walaupun versi Indonesia ini memiliki panoramic roof. Jadi ini santai dan nyaman seperti Ioniq 5 biasa. Ada armrestnya juga di sini serta dia juga bisa reclining. Jadi santai, ya buat penumpang belakang nggak ada bedanya sama Ioniq 5 biasa. Paling bahan joknya yang dia campuran antara kulit dan Alcantara fabrik ya seperti ini. Dan dia ada stitching warna biru ini di trim pintunya. Dan ini lihat, ini mobil sport tapi masih bisa dipakai harian. Ada tirainya supaya lebih adem dan lebih privacy. Nah ini karena sudah versi yang facelift ya, jadi bentuk konsolnya berbeda dan di sini ada 2 buah USB-C slot yang sangat mudah untuk dijangkau, serta di bawah sini sama seperti Ioniq 5 biasa juga ada slot listrik untuk peralatan-peralatan elektronik Anda, mungkin seperti laptop gitu ya, Anda bisa colokan ada listrik 220 volt di bawah sini. Overall di belakang tetap menyenangkan, lega, nyaman dan suportif untuk perjalanan jauh. Tapi di depannya yang banyak berbeda. Interior sangat berbeda di bagian konsolnya karena ini berbasis dari Ioniq 5 yang facelift yang tadi sudah saya bilang. Jadi di sini tidak lagi lega seperti Ioniq 5 biasa, Anda bisa kaki ke kiri, ke kanan. Di sini sudah penuh dengan konsol. Di sini ada wireless charging, kemudian USB-nya ada 3 di depan, USB-C semua. Dan di sini juga masih ada laci dan di sini juga masih ada ruang penyimpanan yang cukup besar. Instrumen ini sama ininya mungkin hardware-nya mirip ya, tapi dia bedanya warna di pinggirannya itu bukan putih tapi hitam. Jadi kelihatan layarnya itu lebih rapi, lebih besar, serta software untuk layarnya ini total berbeda dibandingkan Ioniq 5 biasa. Ini khusus untuk N. Jadi banyak sekali tampilan instrumennya juga sporty. Serta setirnya ini beda. Kalau Ioniq 5 itu setirnya flat bottom. Tapi di sini setirnya itu bulat karena mobil ini seperti tadi saya bilang ada mode driftnya. Jadi dia untuk ngedrift itu pasti lebih bagus kalau yang bulat seperti ini karena lebih nyaman untuk dipakai ngedrift. Kemudian banyak tombol di setirnya. Kalau tombol cruise control, adaptive cruise control, by the way ini juga udah Hyundai Smart Sense-nya udah lengkap semua di sini. Adaptive cruise control, lane keep assist, rear cross traffic alert, blind spot monitoring, semuanya lengkap. Dan audio di kanan, tapi ada yang berbeda untuk N ini, ada 4 tombol. Tombol drive mode ini sekarang berubah menjadi warna biru, biru khasnya N di sebelah kiri atas. Kemudian di sebelah kiri kanan atas itu ada NGB, N Green Boost yang saya bilang tadi, bisa langsung menaikkan power sampai 650 PS atau 641 HP selama 10 detik. Ketika kita sudah memakai 10 detik, kita hanya tinggal menunggu 10 detik lagi, kita sudah bisa
pakai lagi sampai 650 PS lagi. Kenapa nggak 650 PS terus sih? Ya karena motor listrik yang dipakai di sini ada kemampuan maksimalnya. Waktu itu pilihannya adalah mobil ini mau dibikin kalau tanpa N-Green Boost itu di 630 HP rata, jadi bisa 630 HP terus-terusan, atau kalau keadaan normal itu di 609 HP saja, tapi begitu dipencet langsung jadi 650. Hyundai memilih opsi kedua karena toh sehari-hari kita 600 HP sudah lebih dari cukup, dan kita bisa mendapatkan tenaga yang lebih besar lagi ketika dibutuhkan, dan 10 detik itu enough. Bahkan untuk drag race juga cukup karena katanya 402 meter mobil ini hanya di 11 detikan. Oke, kemudian di layar ini beda softwarenya, dan dia punya N mode di sini. Dimana di sini banyak sekali yang bisa Anda utak-atik. Fiturnya banyak sekali. Ada N torque distribution untuk mengatur daya 100% ke depan, 100% ke belakang, atau diantaranya ada N pedal. Jadi ini ketika Anda lepas gas itu dia bisa memberikan efek engine braking sampai 0,6G. 0,6G itu kayak kita mengerem lumayan keras, dan itu di bagian belakang. Jadi mobil tuh gampang untuk drift, gampang untuk oversteer, tapi itu hanya bisa dipakai di mode tertentu dan di racetrack. Kemudian ada N-Race, kalau kita mau balapan pakai mobil ini. Ada N-Drift Optimizer. Kemudian ada Drag Mode, jadi untuk drag race. Ada Track Mode, ada Launch Control. Lengkap semua di sini dengan grafik-grafiknya semua. Bahkan ini di bawah kiri ini ada tombol yang ketiga yang tambahan, itu tombol N. N ini mengaktifkan mode N, jadi mode yang kencang. Di sini bisa di custom, ada custom 1, ada custom 2. Kita pilih yang mana, masing-masing bisa di set karakter motornya, karakter setirnya, karakter suspensinya, limited slip differentialnya, LSD-nya juga bisa diatur, ESC-nya, suaranya, banyak sekali yang bisa diatur. Ini ketahuan banget bahwa orang di balik software ini adalah orang yang sangat mengerti mobil, orang yang antusias. Dan gak heran karena kepala project dari Ioniq 5N ini adalah Mr. Albert Bierman, yang beliau puluhan tahun itu mendesain mobil-mobil BMW M. Jadi beliau tahu benar bagaimana membuat mobil yang mengasyikan. Nah, ini N tadi ya, tombol ketiga. Ada tombol satu lagi namanya sama, N juga di sebelah kanan. Dan di sini ketika Anda pencet, dia langsung berubah menjadi mode simulated gear shift, atau kalau mereka menyebutnya sebagai NE shift. Jadi langsung ada RPM di sini. Tentu saja nggak ada mesin yang berputar. Ini adalah RPM virtual, dan ini kita bisa gas-gas. Oke, kalau kita masuk ke N mode, suaranya lebih keras dan ada letupan-letupan. Oke, kalau lagi berhenti seperti ini, suaranya memang terkesan seperti suara digital, seperti suara mobil di game gitu ya. Iya memang, tapi saya sudah pernah nyoba mobil ini di sirkuit. Ketika ada suara ini dipadu dengan perpindahan gigi, itu menghasilkan soul dari mobil ini, menghasilkan feeling yang lebih menyatu dengan mobil, karena tidak mudah mengemudikan mobil listrik itu di track. Tapi pada saat saya nyetir mobil ini di track, itu rasanya seperti mobil normal, seperti mobil sport yang kencang, yang masih bisa dikendalikan bukan hanya dengan mata kita, tapi juga dengan telinga kita dan feeling kita. Bahkan ketika di mode NE shift ini, tenaga mobil itu deliverynya berbeda tergantung RPM-nya. Jadi benar-benar menyerupai mobil biasa. Ini benar-benar luar biasa, tapi saya akan coba bagaimana rasanya kalau di jalan raya. Dan untuk 100 pembeli pertama ini mendapatkan emblem N100 First Edition, tapi ini sifatnya hanya magnet dan bisa ditempel di panel kanan ini. Akhirnya ada gunanya juga panel kanan ini untuk menempelkan emblem tersebut. Posisi duduk lebih ergonomis dibandingkan Ioniq 5 biasa, karena dia posisi duduknya lebih mendongak, lebih sporty, dan setirnya juga tetap bisa tilt dan teleskopik. Tapi memang pengaturan bangku ini manual, bukan elektrik. Ya mungkin untuk menghemat
berat ya, maksudnya untuk membuat bobot itu tidak terlalu berat. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang besar dan dia bisa disulap juga jadi cup holder. Nah, ini cup holdernya tinggal pencet tombol seperti ini dan ini dia. Ini nih yang cocok buat nemenin kita sehari-hari berkendara. Tim kami ini selalu menyiapkan kopi kapal api Signature Strong karena praktis, mudah dibawa kemana-mana, jadi cocok untuk teman mereview atau teman nyetir mobil ini. Pokoknya tinggal stok sebelum berangkat, kemudian tinggal taruh kapal api Signature Strong ini di cup holdernya, dan kita siap berkendara dengan semangat. Kita teguk dulu. Rasa kopinya ini strong, bikin semangat semakin on, dan kita langsung jalan dengan mobil ini. Let's go. Tentu saja, hal yang saya sangat penasaran adalah menguji seberapa cepat sebenarnya mobil ini. Nah, makanya langsung kita tes saja. AC mati, hand mode. Kita akan aktifkan launch control. Oke, launch control udah ready. Ada N green boost di sini. Jadi begitu mobilnya sudah launch, kita akan tambah lagi tenaganya 41 HP dengan N green boost ini. Klaimnya 3,4 detik 0-100. Sekarang kita coba di Indonesia. Launch control udah aktif, dengerin suaranya. Oh, NGB masuk. Wah! Selesai sudah semuanya. Wow. Klaimnya 3,4 detik. Yang saya dapatkan adalah 3,2 detik. 3,2 detik saja. Lebih cepat dibandingkan klaimnya. Itu angka yang mirip sekali dengan Lamborghini Aventador. Oke, sekarang itu tadi adalah mode yang maksimalnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba mode yang dengan NE shift, perpindahan gigi. Pasti lebih pelan. Karena perpindahan gigi itu kan ada disimulasikan, jadi torsinya diturunkan sedikit supaya menimbulkan efek perpindahan gigi. Jadi pasti turun lebih pelan akselerasinya. Tapi seberapa pelan? Kita coba sekarang kita pakai mode gigi. Oke, dan ini tidak bisa pakai N green boost kalau pakai mode gigi. Karena kalau N green boost itu dia langsung berubah ke mode tanpa gigi lagi. Sekarang kita yang pakai gigi aja. Ada hentakan-hentakannya. Dan wow. Walaupun dengan perpindahan-perpindahan gigi memang turun sih akselerasinya, tapi tetap masih di bawah 4 detik. 3,7 detik. Jadi mobil ini luar biasa kencangnya. Dan kencangnya itu tuh bukan hanya di kecepatan rendah ya, seperti umumnya mobil listrik gitu ya, dimana torsi awalnya kuat tapi habis itu melemah. Ini kuat terus sampai atas. Bahkan saya pernah lihat drag race mobil ini dengan sejumlah supercar. Itu apa ya, supercar itu nggak menang di atasnya gitu. Di atasnya pun mobil ini meninggalkan banyak sekali supercar. Top speed memang tidak sampai 300 km per jam, tapi masih sampai 266 km per jam, yang mana itu cepat sekali. Tapi ini mobil benar-benar sesuai dengan klaimnya. Bahkan dengan mode NE shift sekalipun dia lebih kencang akselerasinya dibandingkan BMW M2 misalnya. Bukan hanya kencang, mobil ini juga menawarkan banyak sekali mode berkendara yang bisa Anda pilih sesuai preferensi. Mode berkendaranya banyak sekali. Mode yang normal ada Eco, normal, sport, dan itu juga semuanya langsung terasa penyaluran tenaganya tuh berbeda gitu ya. Jadi
3 mode itu, kemudian ada mode N, dan Anda masih punya 2 lagi yang bisa Anda utak-atik sendiri. Ada N1 dan ada N2, N1, N2. Nah itu Anda bisa setel tuh ininya, respon mesinnya, respon setirnya, respon suspensinya, kekerasan suspensi, bahkan respons dari rem saja itu juga bisa diatur dari sini. Mau remnya itu yang nyaman atau remnya itu yang agresif. Kemudian ada NE Shift yang Anda bisa lakukan secara otomatis seperti ini, dia berpindah gigi sendiri walaupun ini gigi virtual, atau Anda bisa ganti lewat pedal shift tanpa takut merusakkan mesin kalau over rev atau kena rev limiter seperti ini. Anda nggak perlu khawatir. Kemudian ada ini, ada N-Active soundnya ini, ada ignition, ada evolution. Evolution saya nggak begitu suka ya, kayak mobil masa depan gitu. Ignition kayak mobil normal seperti yang kita jalani sekarang. Dan ada supersonic. Nah supersonic ini yang unik, karena setiap kali Anda pindah gigi ada ledakan. Saya nggak tahu Anda bisa dengar apa enggak, tapi saya akan coba tarik. Dum. Itu dari gigi 4 tuh tadi tuh. Kalau kita dari gigi 1 deh, lebih brutal lagi nih tarikannya. Anda harus berada di dalam mobilnya supaya mendengarkan dentumannya itu. Jadi intinya banyak sekali mode berkendara yang bisa Anda pilih di sini. Bukan hanya untuk memanjakan kuping Anda, tapi juga langsung terasa ke sensasi berkendaranya yang berbeda di tiap-tiap mode tersebut. Mobil ini sangat berat, mencapai 2,2 ton. Lantas, bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengendaliannya? Jujur aja, ketika kita bermanuver gitu, nggak terasa berat mobil ini. Kelimbungannya minimal, padahal ini saya settingan suspensi yang paling empuk. Dan mobil itu langsung berubah arah dengan mudah. Tapi memang ketika di sirkuit, saya sudah pernah mencoba mobil ini di Mandalika, itu saya sempat beberapa kali ngerasa, oh ya terasa sekali ya beratnya ya. Jadi begitu ngerem itu butuh jarak yang lebih jauh dibandingkan mobil normal. Kemudian ketika menikung juga, saya ngerasanya belum kecepatan kok, tapi kecepatan ya mobilnya, terus agak keluar jalur gitu. Tapi setelah saya pelajari lagi di data logger, jadi ada datanya semua, saya pasang alat pada saat itu, ternyata daya pengeremannya serta G-force pada saat menikungnya dan kecepatan pada saat menikungnya lebih bagus dibandingkan mobil yang memang sudah dibuat untuk sirkuit. Dibandingkan GRMN Yaris misalnya, ternyata speednya dia setara. Dibandingkan Civic Type R di Mandalika, dia speednya lebih tinggi hampir di semua tikungan, padahal dengan bobot yang hampir 2 kali lipat. Artinya secara pengendalian ini bagus. Tapi memang kenapa kadang-kadang agak terasa mobil ini berat, menurut saya itu karena kita kehilangan sense of speed. Mobil ini sangat hening, ada kacanya, kaca double ya, dan memang ada suara artificial, tapi mobil ini sangat-sangat kencang. Itu bahkan hampir 230 km per jam sebelum kita mengerem di Mandalika. Itu yang membuat sense of speed kita itu agak kurang terasa gitu. Tapi ternyata mobil ini punya capability yang sangat hebat. Bahkan di Mandalika saja waktunya mobil ini bisa 1 menit 51. Sebagai referensi, Civic Type R standar itu 1 menit 54, GR Yaris standar itu 1 menit 58, Subaru WRX itu 1 menit 59 detik. Dan mungkin dia untuk lap time dibandingkan Ferrari atau Porsche GT3, ya dia tidak secepat itu di track. Tapi untuk mobil berbobot 2,2 ton dan mengingat harganya, ini adalah mobil yang sangat cepat satu lapnya di sirkuit. Bahkan belum ada mobil listrik lain yang bisa
mengalahkan lap time-nya di Mandalika. Atau bahkan di Nürburgring hanya hypercar elektrik yang bisa mengalahkan, itu pun karena unggul di trek lurusnya yang 1000 HP lebih itu. Bicara kenyamanan, Ioniq 5N ini memiliki struktur kaki-kaki dan suspensi jauh lebih sporty dari versi biasa. Kami menyangka bakal sangat keras di jalanan Indonesia, namun kami salah. Nah, pada saat di Eropa, saya itu nyoba di jalanan Eropa yang memang halus, kemudian juga di trek yang bahkan lebih halus lagi. Jadi walaupun feeling saya di situ nggak terlalu keras, tapi kalau di Indonesia bisa berbeda. Nah, ternyata setelah saya coba di Indonesia, dan ini terkonfirmasi oleh beberapa orang juga yang sudah naik mobil ini, bantingannya sangat mirip dengan Ioniq 5 biasa di mode yang paling lunaknya. Jadi ada tiga tingkat kekerasan suspensinya, dan di level yang paling empuk itu mirip sekali dengan Ioniq 5 biasa. Ini lihat jalannya bergelombang, peredamannya sangat bagus, dan dia bisa dikeraskan ya, karena dia adaptif. Tapi kalau untuk harian seperti ini, adaptif keras itu nggak perlu, itu hanya untuk sirkuit. Di harian seperti ini pakai settingan yang paling empuk, hampir nggak beda dengan Ioniq 5 biasa. Ada sedikit getaran-getaran kecil di jalan yang masih terasa, tapi karena itu mungkin pengaruh ban 21 inci dengan profil yang sangat rendah. Yang jelas mobil ini masih sangat nyaman untuk perjalanan jauh. Bicara perjalanan jauh, berapa sebenarnya range dari Ioniq 5N ini? Konsumsi energi dari mobil ini boros jika dibandingkan Ioniq 5 biasa. Ioniq 5 biasa itu bisa bermain di 6,5 sampai 7 km untuk setiap kWh yang digunakan. Sedangkan mobil ini untuk 1 kWh-nya hanya bisa menjalankan mobil ini 4,8 km. Itu pun dengan pengendaraan yang normal ya, bukan pengendaraan yang agresif. Karena kalau kita agresif, pakai mode N, sering injek pedal gas dalam, itu juga cepat menghabiskan baterai. Tapi kita anggap normal aja deh, pengendaraan normal, tidak terlalu eco driving tapi tidak agresif juga, itu 4,8 km per kWh. Secara teoritis jika dikalikan dengan kapasitas baterainya, mobil ini bisa melaju kira-kira 400 km sekali charge penuh. Tapi kalau kami tes dari real life range-nya, ini ketika sudah mencapai 50% baterainya, mobil ini bisa berjalan kira-kira di 210 km. Artinya kalau kita kalikan 2, itu sekitar di 420 km, ditambah toleransinya ketika baterai sudah 0, mobil masih bisa berjalan mungkin sekitar 430 sampai 440 km. Yang mana tidak sejauh Ioniq 5 biasa yang baterai lebih kecil tapi dia lebih hemat, namun masih sangat memadai untuk dibawa keluar kota. Apalagi dia support fast charging dan suspensinya nyaman untuk keluar kota, serta dia sistem ADAS-nya lengkap. Secara umum, Ioniq 5N adalah mobil yang mengagumkan, tapi tetap ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah panoramic roof-nya. Loh, kok panoramic roof? Panoramic roof kan keren, bikin mobil jadi mewah, jadi terang, jadi ada kesan lega. Iya betul, tapi agak kurang tepat menurut saya ada di Ioniq 5N ini. Karena mobil ini mobil yang performance car. Ini akan mengurangi performance sebenarnya. Satu, bobotnya. Kedua, menambah center of gravity-nya, menambah tinggi center of gravity-nya. Padahal di Ioniq 5N yang saya coba di Korea dan Eropa, itu semua tidak dilengkapi dengan option ini. Memang sih nggak terlalu terasa, tapi kalau tidak ada panoramik ini, pasti akan lebih sempurna lagi, dan pasti harganya juga akan lebih tereduksi lagi. Jadi panoramik ini mungkin hal yang sangat menyenangkan buat Ioniq 5, tapi buat Ioniq 5N bukan option yang tepat menurut saya. Kemudian hal kedua adalah mobil ini selain punya mode berkendara banyak, dia juga punya tampilan yang bisa diubah, tampilan instrumennya. Bisa yang mode N itu jadi
dia tersenter di tengah, terpusat di tengah, RPM besar di tengah, sedangkan kecepatan di dalamnya yang lainnya hanya di kanan kiri itu hanya keterangan lainnya. Atau bisa juga diubah menjadi yang model klasik dan simple, di mana ada 2 dial di kanan dan kiri seperti mobil konvensional. Nah, masalahnya ketika kita memakai mode yang 2 dial itu, sebagian dari dial itu tertutup lingkar setirnya. Jadi lingkar setir ini hanya cocok dipakai untuk yang mode N instrumennya. Begitu dipakai ke mode yang dual gauges atau dual dial, sebagian terhalang. Kemudian hal berikutnya adalah sama seperti Ioniq 5, mobil ini radius putarnya agak besar ya. Jadi ketika kita parkir tuh sering sekali salah prediksi gitu. Kayaknya dapat, nggak dapat, mesti maju mundur lagi. Jadi apalagi ini mobil dengan ban yang lebih besar 21 inci, dia nggak lebih baik dibandingkan Ioniq 5 untuk radius putarnya. Lantas satu lagi, ini sebenarnya lebih preferensi pribadi. Kebetulan saya juga secara pribadi punya Ioniq 5. Yang saya suka adalah ini ada kumpulan tombol di kanan dan kiri setir. Kalau di Ioniq 5 itu yang kanan itu untuk mengontrol semua yang ada di instrumen di kanan. Yang kiri itu untuk mengontrol semua yang ada di layar infotainmentnya di sebelah kiri. Jadi logik gitu. Kiri untuk ngatur kiri, kanan untuk ngatur kanan. Tapi kalau di Ioniq 5N kebalik. Jadi yang kanan ini untuk segala sesuatu hal yang ada di instrumen seperti cruise control, kemudian MID. Sedangkan yang di kanan ini untuk audio dan sambungan telepon, yang ada di layar kiri itu malah ada di kanan. Jadi kebalik aja. Di lain sisi, ia juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, kacanya double. Ya, mungkin kalau di mobil sport beneran kaca double menghalangi suara knalpot ya. Tapi kan ini suara knalpotnya itu kan ada di dalam. Jadi kita malah tidak terganggu. Mobil yang lihat ini mobil-mobil lewat semua, gak kedengeran suaranya. Kaca double di sebuah mobil sport. Kemudian rem parkirnya ini sekarang berbeda dengan Ioniq 5, sudah terintegrasi dengan tuas park. Jadi kalau di Ioniq 5 biasa itu kita harus park sendiri, rem parkir sendiri. Tapi di sini udah terintegrasi, kita tinggal pencet P, dia langsung masuk transmisinya ke P, dan rem parkir itu juga otomatis langsung aktif. Kemudian hal kecil tapi menyenangkan adalah konektivitas dari Apple CarPlay-nya. Apple CarPlay-nya itu bisa dikoneksikan secara wireless dan wired. Jadi itu pilihan kita. Bahkan untuk yang wirednya, di sini ada slot yang dia bisa di switch slotnya. Dia mau slotnya itu hanya untuk nge-charge saja atau untuk Apple CarPlay. Karena ada orang yang dia cuma pengen nge-charge saja, dia nggak pengen masuk ke Apple CarPlay pada saat dia menyambungkan kabel. Itu juga bisa. Ini di sebelah USB portnya ini bisa dipencet untuk mengubah modenya. Hal kecil, tapi hal yang mengerti kita, yang kadang-kadang maunya berbeda-beda. Kemudian last but not least, untuk menimbulkan efek suara knalpot, suara perpindahan gigi, dentuman, itu bisa semakin kuat terdengar. Dan bahkan kalau di mode N tuh ada getaran-getaran tipisnya dari suara itu karena sistem audionya yang bagus. Mobil ini menggunakan sistem audio dari Bose, dan itu juga membuat pengalaman mendengarkan musik jadi sangat menyenangkan di sini. Jika Anda menginginkan mobil listrik kencang tapi belum bisa move on dari eksotisme mobil sport bermesin normal, ini adalah satu-satunya EV yang layak Anda pertimbangkan. Ya, ini terasa sekali semua fitur artifisialnya tidak terkesan atau tidak sekadar gimmick, tapi memang benar-benar dirancang oleh tim yang penggila mobil sport. Anda bisa membayangkan ada sejumlah tim engineer di balik semua software ini dan di balik semua mobil ini, yang hasil kerjanya itu bisa Anda langsung rasakan kalau Anda seorang petrolhead. Yes, ini mobil untuk petrolhead, walaupun ini listrik, yang dibuat oleh orang
yang petrolhead, yang mungkin mereka tahu harus masuk ke era listrik tapi belum bisa move on dari mesin internal combustion engine. Terasa sekali fiturnya ini bukan sekadar gimmick, tapi memang sesuatu yang dibuat untuk menggugah sense kita. Nggak heran banyak sekali penghargaan yang didapatkan mobil ini karena inovasinya yang ini pertama kali dilakukan di sebuah mobil listrik. Dia dapat Top Gear Car of the Year. Kemudian dia mendapatkan juga Best Performance EV di China Best Performance EV, padahal ini bukan mobil Cina. Artinya segitu banyaknya mobil Cina dengan teknologi yang hebat-hebat, tetap ini dinilai yang terbaik untuk sebuah performance EV oleh media dari Cina juga. Kemudian juga dia mendapatkan World Car of the Year, mobil terbaik di dunia, entah tahun ini atau tahun lalu ya, tahun lalu kayaknya. Itu membuktikan betapa besarnya inovasi hal baru yang dilakukan oleh Hyundai di mobil ini. Dan semua itu bisa Anda dapatkan dengan harga yang menarik menurut saya, 1,3 miliar rupiah. Di harga itu Anda hanya dapat Kia EV6 dengan tenaga 320-an HP, setengahnya ini tenaganya. Atau dengan tenaga serupa, harga serupa Anda juga bisa dapat Ioniq 6, atau mungkin sebuah Mini Countryman SE yang bahkan itu lebih kecil lagi tenaganya, tapi ini punya tenaga 650 PS, 770 Nm, yang kalau mobil bensin harga segitu, harganya sudah berkali-kali lipat. Bahkan mobil listrik yang paling dekat tenaganya dengan ini yang dari saudaranya, yaitu Kia EV6 GT, karena dia diimport bukan di CKD, harganya pun 1,7 atau 1,8 miliar rupiah, sangat jauh di atas ini. Dan ini adalah bukan hanya tonggak sejarah buat Hyundai pertama kali membuat versi N dari mobil listrik, tapi juga ini adalah masterpiece terakhir dari Mr. Albert Biermann. Otak dibalik semua kehebatan yang ada di Ioniq 5N ini. Beliau mantan bos di BMW M, setelah mengabdi di N, meletakkan pondasi-pondasi untuk N, dan ini adalah masterpiece terakhir beliau sebelum beliau resign. Nggak heran di N 100st edition emblemnya ini dengan bangganya ada tanda tangan Mr. Albert Biermann di sana. Kedepannya mungkin akan banyak yang meniru langkah Hyundai ini dari merek-merek lain, atau bahkan membuatnya lebih sempurna lagi. Tapi sampai kapanpun Ioniq 5N akan tetap dikenal orang sebagai yang memulai semua ini, yang pertama kali mendobrak stereotip mobil listrik yang membosankan. Didobrak itu semua bahwa mobil listrik bisa kencang dan fun. Very, very, very good job Hyundai. Well, untuk harga yang ditawarkan, jelas ini adalah performance EV terbaik yang bisa Anda beli saat ini di Indonesia. Bukan hanya kencang, tapi juga memberikan soul dan perasaan yang luar biasa pada saat mengendarainya. Dan jangan lupa bagi Anda, selalu sedia kopi hitam siap minum yang praktis untuk menjaga semangat Anda berkendara. Kapal Api Signature, teman semangat setiap hari. Jadi begitulah hasil review lengkap dari Hyundai Ioniq 5N ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.